Tante Claudia. Der Kreis schließt sich. Ahnen wussten um die Kraft. Wir denken an die, die nicht... Simi! Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Family Dinner. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang ingin melakukan diet bersama dengan tantenya. Apakah ia akan berhasil dengan dietnya itu? Kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang gadis yang bernama Simi, yang baru aja tiba di rumah tantenya, yang mana kedatangan Simi ke rumah tantenya ini mempunyai sebuah misi, yakni ia ingin melakukan diet. Karena kebetulan tantenya adalah seorang penulis buku yang menulis tentang makanan-makanan sehat yang tentu bisa membantu program diet. Dan kebetulan kedatangan Simi ini mendekati hari perayaan Paskah. Ketika sampai di tujuan, Simi mengamati lingkungan rumah tantenya yang terlihat sepi dan jauh dari pemukiman warga. Kemudian Simi langsung masuk ke rumah tantenya. Halo? Ist da wer? Halo? Halo? Simi, halo. Tak lama kemudian tantenya pun muncul. Tante Simi ini bernama Claudia. Jadi di film ini kita akan panggil Claudia saja ya. Claudia tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Steven dan anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya yang bernama Philip. Selama berada di sana, Simi akan tidur satu kamar dengan sepupunya Philip. Simi belum mengatakan rencana dietnya kepada tantenya. Simi hanya mengatakan kalau ia hanya ingin berkunjung karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dan Simi juga mengatakan kalau ia akan berada di sana sampai pada hari perayaan Paskah. Ich hab gedacht, ich darf bis Ostermontag bleiben. Ist das ein Problem, dass ich da bin? Singkat cerita, makan malam pun tiba. Claudia menyiapkan makanan untuk anaknya Philip dan juga Simi. Sementara dirinya dan Steven tidak makan dengan alasan kalau mereka sedang berpuasa sampai pada hari Paskah tiba. Pada malam pertama di rumah itu, Philip bersikap tidak ramah kepada Simi. Was schaust du? Ist kein Ab, oder? Kein Wunder. Dan ketika mereka akan tidur, Claudia akan datang membawakan air minum untuk Philip. Dan Claudia juga akan memeriksa HP Philip. Claudia terlihat sangat menyayangi Philip, begitupun juga dengan Philip. Keesokan paginya Simi melakukan jogging di area hutan di sekitar rumah tantenya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah tumpukan kayu. Kemudian Simi melihat tumpukan kayu itu dan ia menemukan sebuah tas dan juga satu bos bensin. Tak lama kemudian Simi kembali ke rumah tantenya dan ia langsung disambut dengan banyak makanan. Pada saat ini Simi mendapatkan Steven yang berbohong, yang hanya berpuasa ketika berada di depan tantenya. Das Frühstücken. Aber zur Claudia, wir fasten. Pada hari itu juga Claudia tahu jika kedatangan Simi ke rumahnya adalah agar dirinya membantu Simi untuk melakukan program diet. Claudia merasa keberatan karena ia mempunyai kesibukan. Singkatnya, ketika hari akan menjelang malam, Claudia berkata kepada Simi kalau Philip menghilang. Mendengar itu Simi membantu mencari Philip di tempat tumpukan kayu yang pernah ia datangi. Dan benar saja Philip berada di sana. Karena Simi sudah membantu menemukan Philip, Claudia akhirnya bersedia membantu Simi untuk melakukan diet. Dan karena Simi sudah mulai diet, maka pada malam itu Claudia tidak memperbolehkan Simi untuk makan. Sampai pada hari tibanya Paskah, Simi hanya diperbolehkan untuk minum saja. So lang? Ja. Okay. Berbeda dengan Claudia, Steven malah meminta Simi untuk tidak menurunkan berat badan dan mengatakan kalau Simi cantik apa adanya. Keesokan paginya Simi hanya bisa melihat Philip yang sedang menikmati makanannya, sementara dirinya hanya bisa meminum air putih.
Singkat cerita, Simi dipanggil oleh Claudia. Kepada Simi, Claudia marah karena ia menganggap Simi tidak serius dalam menjalankan dietnya. Claudia berpikir demikian karena ia melihat ada bungkus snack di tempat tidur Simi. Namun itu bukanlah ulah Simi, melainkan ulah dari Philip yang sengaja meletakkan bungkus snack di tempat tidur Simi. Claudia, ich mein's ernst, wirklich. Ich habe gedacht, du bist meine Schülerin. Das darf kein zweites Mal vorkommen. Okay. Singkatnya, makan malam pun tiba. Dan seperti biasa, yang hanya boleh makan hanyalah Philip. Makanan Philip pun benar-benar dijaga dan diperhatikan oleh Claudia. Pada waktu makan malam itu, Simi sempat bertanya tentang mata Philip yang terlihat lebam. Dan Steven mengatakan kalau Philip terjatuh. Simi merasa curiga kepada Steven, hingga ia mengatakan kepada Claudia, mungkin saja Philip tidak terjatuh, dan lebam pada mata Philip diakibatkan oleh Steven. Namun Claudia tidak mempercayai ucapan Simi itu. Kemudian Claudia memberikan sebuah kalung kepada Simi. Claudia mengatakan kalau kalung itu bisa memberi kekuatan untuk bisa menahan lapar. Pada malam itu Simi juga sempat bertanya kepada Claudia tentang buku yang sedang ia tulis. Tapi Claudia langsung menutup bukunya dan mengatakan kalau ia belum menemukan penerbit. Je schwerer die Themen, desto weniger verstehen sie den Essen in alten Kulturen und was wir tun vor. Keesokan harinya Simi dan Philip ikut Steven untuk berburu. Setelah menunggu beberapa saat, Philip akhirnya berhasil menembak seekor kelinci. Melihat kelinci yang sedang sekarat, Steven meminta Philip untuk segera menyembelih kelinci itu. Akan tetapi Philip menolak karena tidak tega untuk melakukannya. So. Du bitte endlich dieses arme Tier! Karena Philip tidak mau, akhirnya Simila yang menyembelih kelinci itu. Setelah itu mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Steven meminta bantuan kepada Simi untuk membersihkan daging kelinci yang telah mereka buru tadi. Setelah membantu Steven, Simi masuk ke dalam kamar. Yang ternyata di sana ada Philip. Philip sempat mengusir Simi, tapi Simi tetap berada di kamar itu. Philip kemudian meluapkan keluh kesahnya. Philip mengatakan kalau ibunya akan melakukan hal mengerikan kepada dirinya. Philip juga mengatakan kalau ibunya itu adalah seorang psikopat, namun Simi sama sekali tidak percaya pada ucapan Philip itu. Singkat cerita, Claudia memeriksa tubuh Simi. Pada saat itulah Simi menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Philip tentang Claudia yang akan menyakiti Philip. Menanggapi hal itu, Claudia mengatakan kalau Philip lah yang bermasalah karena Philip memiliki gangguan kepribadian. Dalam hal ini, Simi memilih untuk percaya dengan ucapan Claudia. Keesokan harinya, tanpa sengaja, Simi melihat Claudia yang sedang mengubur sesuatu di halaman rumahnya. Setelah Claudia pergi, diam-diam Simi membongkar kuburan itu dan ternyata ia menemukan sebuah boneka kayu dan juga foto Philip. Entah apa maksud dari semua itu, hanya Claudia lah yang tahu. Setelah kejadian itu, Simi mulai curiga kepada Claudia. Simi sempat menelpon ibunya, namun Claudia tiba-tiba muncul, sehingga Simi segera menutup teleponnya. Nichts Besonderes. Nein. Du sagst mir eben. Tak lama kemudian, Simi sibuk mencari HP-nya yang tidak ada di kamar. Karena Simi sudah mulai curiga kepada Claudia, Simi sampai mencari HP-nya ke dalam kamar Claudia. Namun Simi tidak menemukan HP-nya. Akan tetapi ia menemukan sebuah buku yang cukup aneh. Karena di dalam buku itu berisi gambar orang-orang yang sedang memakan daging manusia. Setelah melihat buku itu, kecurigaan Simi kepada Claudia semakin bertambah, hingga Simi mengajak Philip untuk kabur bersama. Dann würde ich nämlich gern mitkommen. Ich komme hier nicht weg von hier, so streng wie die jetzt sind. Singkatnya, makan malam pun tiba. Claudia mengatakan kalau pada hari Jumat, semua orang harus berpuasa, kecuali Philip.
Seperti biasa pada malam itu, Claudia juga memasak makanan spesial untuk Philip. Melihat makanan enak di meja makan, tentu saja Simi tergoda. Apalagi sudah berhari-hari ia tidak makan. Simi memberanikan diri untuk mengatakan kalau ia ingin berhenti diet. Mendengar itu, Claudia tidak setuju dan meminta Simi untuk tetap menjalankan dietnya. Karena kasihan melihat Simi, Philip berbagi makanannya untuk Simi. Akan tetapi Claudia marah. Bahkan Claudia sampai menampar Philip. Setelah makan malam selesai, Simi didatangi Claudia. Claudia kembali mengatakan tentang kelainan yang dimiliki Philip. Namun ada hal aneh yang dikatakan oleh Claudia, di mana ia mengatakan kalau mereka akan disatukan kembali sebagai keluarga pada hari Paskah, dan Simi juga akan menjadi bagian dari keluarga. Singkat cerita, Simi mengambil kunci pintu rumah Claudia. Kemudian Simi mengajak Philip untuk kabur, dan Philip pun setuju. Kemudian mereka berjanji kalau esok paginya mereka akan pergi dari rumah itu, tepat pukul 6 pagi. Philip berencana akan mengunjungi ayahnya di Wina, sementara Simi akan kembali ke rumah orang tuanya. Setelah sepakat dengan rencana itu, mereka pun akhirnya tidur. Namun keesokan paginya, ketika Simi terbangun, ia melihat Philip sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Dan hari juga sudah menunjukkan pukul 8. Simi percaya bahwa Philip telah berangkat ke Wina, karena Steven mengatakan kalau ia sudah menelpon ayah Philip, yang mengatakan kalau Philip sudah bersamanya. Pada hari itu Simi meminta kepada Steven untuk mengantarnya pulang ke Wina, dan Steven pun bersedia. Lalu Steven meminta Simi untuk mengemasi barang-barangnya. Kemudian Simi mengemasi barang-barangnya. Tiba-tiba ia menemukan HP-nya yang telah hilang beberapa hari yang lalu. Simi langsung mengirim pesan kepada Philip dan menanyakan kenapa Philip meninggalkannya. Namun Simi mendapatkan balasan dengan kata-kata kasar dari Philip. Philip bahkan mengirimkan gambar yang mengacungkan jari tengah untuk Simi. Dan entah kenapa Simi akhirnya membatalkan rencananya untuk pulang pada hari itu. Mungkin Simi kasihan pada Claudia, ataupun Simi merasa kecewa pada Philip. Dan itu berarti Simi harus mengikuti perayaan Paskah bersama Claudia dan Steven. Singkatnya, hari perayaan Paskah pun tiba, dan sesuai dengan janji Claudia, pada hari Paskah Simi diperbolehkan untuk makan. Terlihat Claudia memasak makanan istimewa untuk perayaan Paskah itu, dan mereka semua sangat menikmati hidangan itu. Setelah menyantap makanan selesai, Simi bergegas kembali ke kamarnya dan berusaha untuk tidur. Namun Simi merasa gelisah hingga ia melihat ke bawah kasur Philip, dan Simi menemukan pisau lipat milik Philip. Setelah itu Simi kembali mengirim pesan untuk Philip. Pada saat itu Simi melihat kembali gambar tangan Philip, dan ketika Simi memperbesar gambar itu, Simi menemukan ada sesuatu yang aneh. Sepertinya Simi menyadari bahwa Philip masih berada di sana. Simi segera mencari Philip di sebuah ruangan tempat biasa Steven memotong daging hasil buruannya. Dan benar saja Philip berada di sana, namun dalam keadaan sudah meninggal, dengan tubuh yang sudah terpotong-potong. Betapa sedihnya Simi menyaksikan itu. Dia mulai menyadari bahwa daging yang ia makan sebelumnya adalah daging dari tubuh Philip. Dalam kesedihannya itu, tiba-tiba Steven datang dan berusaha menenangkannya. Dan ketika Steven mengajak Simi untuk kembali ke rumahnya, Simi langsung menusuk perut Steven dengan pisau lipat milik Philip yang ia bawa. Kemudian Steven meminta Claudia untuk menangkap Simi. Tanpa berpikir panjang, Simi langsung berlari menuju ke arah hutan. Akan tetapi Claudia dan Steven tetap mengejar Simi. Simi sempat terkena tembakan, namun Simi bangkit untuk menuju tumpukan kayu yang pernah digunakan Philip untuk bersembunyi. Setelah sampai di tumpukan kayu itu, Simi langsung bersembunyi. Kemudian Claudia datang sambil memanggil-manggil Simi. Claudia sempat mengatakan kalau apa yang telah mereka lakukan kepada Philip itu adalah sesuatu yang indah. Simi, komm raus da! Du hast gesagt, du verstehst nicht. Ich hab dir vertraut. Simi!
Claudia terus meminta Simi untuk keluar dari persembunyiannya sambil menuangkan bensin di sekitar tumpukan kayu itu. Tak lama kemudian, Simi keluar dari persembunyiannya dan langsung menuangkan bensin ke tubuh Claudia. Dan tanpa basa-basi, Simi langsung membakar Claudia. Tak lama kemudian pagi pun tiba. Simi langsung mendatangi Steven yang terkulai lemah di samping mobilnya. Kemudian Steven memberikan senapannya kepada Simi, namun Simi menyingkirkannya. Simi duduk di samping Steven sambil memegang kalung pemberian dari Claudia, dan film pun berakhir. Jadi guys, itulah alur dari film Family Dinner. Niat awal dari Simi yang ingin diet berakhir dengan kejadian-kejadian tragis yang menimpa dirinya dan keluarga tantenya. Entah apa sebenarnya yang terjadi pada Claudia. Apakah ia mengikuti aliran sesat atau memang dirinya aja yang mempunyai kelainan? Silakan komen di bawah ya. Dan bagi yang bertanya-tanya, lalu siapa yang membalas pesan pada Simi? Jawabannya bisa saja Claudia ataupun Steven. Dan rencana kabur Simi dan Philip tentu sudah diketahui oleh Claudia dan Steven. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.